bersama kami di Klinik IPA, Sobat Klinik IPA yang berbahagia. Kali ini kita akan membahas tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Ini adalah bab ketiga untuk materi IPA kelas 9 semester 1. Nah, video kali ini apa saja yang akan kita bahas akan saya tulis di papan tulis sebagai berikut. Nah, Sobat Klinik IPA yang berbahagia, kali ini kita akan mempelajari tentang pewarisan sifat makhluk hidup. Nanti pewarisan sifat makhluk hidup ini merupakan materi yang sangat penting karena dalam ujian nasional atau dalam ujian sekolah materi ini wajib keluar. Nah, terkait dengan itu nanti urutan materi yang akan kita pelajari, kita mulai dari apa itu materi genetik, dan kedua adalah kita harus ngerti istilah-istilah penting dalam pembelajaran proses pewarisan sifat ini. Kemudian yang ketiga adalah hukum-hukum Mendel, yaitu ada hukum 1 Mendel dan hukum 2 Mendel. Dan yang keempat nanti akan kita terapkan bagaimana proses pembastaran atau persilangan monohibrid dan dihibrid. Baiklah Sobat Klinik IPA, mari kita bahas satu persatu. Sobat Klinik yang berbahagia, kalau kita perhatikan setiap anak itu membawa sifat dari kedua orang tuanya. Kadang dia sebagian mirip bapaknya, kadang dia mirip sebagian dari ibunya. Itu menunjukkan bahwa anak itu mewarisi sifat dari kedua induknya. Nah, bagaimana pewarisan sifat itu bisa terjadi? Ini ada hubungannya dengan bab yang sebelumnya kita pelajari ya. Masih ingat kalian proses spermatogenesis dan oogenesis? Nah, berarti ini kaitannya ada hubungannya dengan proses pembentukan gamet, yaitu sel jantan melalui proses spermatogenesis dan gamet betina melalui proses pembentukan ovum atau oogenesis. Dari proses spermatogenesis dan oogenesis itu terjadi pembelahan secara meiosis. Nah, setengah dari sifat itu dibawa oleh sperma dari jantannya atau dari ayahnya, dan setengahnya lagi berasal dari ovum yang dibawa atau diwariskan melalui ibunya. Nah, Sobat Klinik yang berbahagia, materi genetik itu memegang peranan yang sangat penting dalam proses pewarisan sifat. Nah, pertanyaannya adalah materi genetik itu apa? Jadi materi genetik itu terasnya adalah senyawa kimia yang berupa asam nukleat. Nah, sekarang pertanyaannya adalah asam nukleat itu ada di mana gitu ya? Kalian pada saat kelas 7 pernah belajar sel kan? Nah, di dalam sel itu ada inti sel. Nah, di dalam inti sel itu ada yang namanya kromosom. Kromosom itu berupa benang-benang halus. Kemudian kromosom itu terdiri dari kromatin. Kalau kita lihat lebih jauh lagi, kromatin itu tersusun dari kromatin. Sedangkan kromatin itu tersusun dari protein histon. Nah, di dalam protein histon itulah ada asam nukleat. Asam nukleat dibagi menjadi dua, yaitu DNA dan RNA. Nah, materi pembawa sifat keturunan itu letaknya ada di DNA itu. Yuk kita tulis ya secara garis besarnya. Jadi materi genetik itu ada di mana? Nah, kira-kira semacam ini gambarannya ya teman-teman sekalian. Jadi materi genetik itu kalau kita lihat tubuh kita berupa sel dimanapun letaknya. Nanti sel itu memiliki inti sel yang di dalamnya ada kromosom. Nah, kromosom ada bagian lebih kecil lagi namanya kromatid, ada bagian yang lebih kecil lagi namanya kromatin ya. Jadi ini kurang. Ini ada kromatin dulu. Nah, kromatin ini berasal dari protein histon. Nah, protein histon itulah yang kemudian disebut dengan materi genetik yang berupa DNA dan RNA. Gambaran awalnya begitu Sobat Klinik IPA tentang materi genetik. Jadi yang memegang peranan penting dalam pewarisan sifat makhluk hidup itu adalah gen. Nah, gen itu termasuk salah satu istilah penting yang harus kalian pahami. Jadi Sobat Klinik yang berbahagia, pengendali sifat dari individu yang diturunkan dari induk terhadap anaknya itulah yang disebut dengan gen. Nah, gen ini terdapat di dalam materi genetik yaitu DNA. DNA itu terdiri protein histon yang berada di dalam kromatin. Nah, kromatin itu bagian kecilnya dari kromatid. Sedangkan kromatid adalah bagian dari kromosom. Nah, kromosom itu
berada di dalam inti sel. Nah, kalau pada hewan atau manusia, maka inti sel yang dimaksud itu adalah inti sel sperma dan inti sel ovum. Sedangkan kalau pada tumbuh-tumbuhan, maka yang dimaksud inti sel jantannya berasal dari serbuk sari, sedangkan inti sel betinanya berasal dari putih. Nah, begitulah sobat klinik IPA. Untuk lebih jelasnya bagaimana individu itu terbentuk, saya gambarkan bahkan sebagai berikut ini. Nah, alurnya menjadi seperti ini sobat klinik IPA. Harus kalian pahami ya, supaya nanti tidak salah paham. Jadi nanti dalam proses persilangan pasti akan ada dua individu. Yang pertama adalah induk jantan, ini bersifat 2N kromosomnya, dan induk betina yang juga bersifat 2N atau diploid. Nah, induk jantan ini akan mengalami proses pembelahan sel secara meiosis pada saat proses pembentukan spermatozoa. Maka hasilnya menjadi bersifat haploid. Begitu juga induk betina ini juga akan mengalami pembelahan secara meiosis yang akan menghasilkan ovum yang juga bersifat haploid. Nah, ketika terjadi fertilisasi, nah ini prosesnya berarti fertilisasi, terjadi pembuahan, maka akan menghasilkan individu baru yang kita sebut dengan anak. Nah, anak ini akan memiliki kromosom yang bersifat diploid seperti dengan induk jantan dan induk betina. Bahwa individu baru yang disebut dengan anak itu akan mewarisi gen yang berasal dari induk jantan dan gen yang berasal dari induk betina. Nah, selanjutnya setelah kalian mengetahui bagaimana gen itu terdapat, kalian juga harus bisa membedakan antara DNA dan RNA. Nah, seperti apa perbedaan dari DNA dan RNA? Coba perhatikan gambar sebelah berikut ini. Berikut ini perbedaan struktur DNA atau deoksiribonukleik asid dan struktur RNA atau ribonukleik asid. Struktur DNA merupakan rangkaian nukleotida dan tersusun atas gugus fosfat, gula pentosa, dan basa nitrogen. Basa nitrogen dibagi menjadi dua, yaitu purin dan pirimidin yang saling berpasangan. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin. Basa pirimidin terdiri dari sitosin dan timin. Guanin akan selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin akan berpasangan dengan timin. Sedangkan struktur dari RNA atau ribonukleik asid itu adalah merupakan polinukleotida dan hanya terdiri dari satu gula pentosa, yaitu gula ribosa. Basa nitrogen terdiri dari dua, yaitu purin dan pirimidin. Basa purin terdiri dari adenin dan guanin, sedangkan basa pirimidin terdiri dari sitosin dan urasil. Guanin selalu berpasangan dengan sitosin dan adenin berpasangan dengan urasil. Demikian perbedaan dari struktur DNA dan RNA. Nah, baiklah sobat klinik IPA, selanjutnya kita akan memahami istilah-istilah penting yang terdapat dalam materi pewarisan sifat. Nah, istilah-istilah ini harus kita pahami dengan baik supaya nanti pada proses persilangan atau pembasaran kita tidak terjadi kebingungan. Sobat klinik IPA yang berbahagia, untuk memahami istilah-istilah yang muncul dalam proses pewarisan sifat atau persilangan atau pembasaran, maka saya punya contoh sebagai berikut ya. Perhatikan, akan saya tulis di papan tulis. Nah, sobat klinik IPA yang berbahagia, contohnya seperti itu ya. Kucing jantan berekor panjang, P besar dikawinkan dengan kucing betina berekor pendek, P kecil, menghasilkan 4 ekor keturunan yang semuanya berekor panjang, yaitu P besar, P kecil. Terdiri dari 2 jantan dan 2 betina. Kemudian setelah keempat anaknya dewasa, dikawinkanlah sesama anaknya tersebut dan menghasilkan keturunan dengan jenis berekor panjang, P
P besar tapi juga ada yang berekor panjang, sama-sama berekor panjang, tapi ini P besar, P kecil, dan berekor pendek itu P kecil. Nah, sobat klinik IPA yang berbahagia, mari kita pahami istilah-istilah yang muncul. Yang pertama ada istilah parental. Apa itu parental? Parental itu adalah kedua induknya. Karena yang kita kawinkan adalah kucing jantan dan kucing betina, ini kita sebut dengan parental, atau disingkat dengan istilah P, atau dalam bahasa Inggrisnya parent ya. Parent itu kan orang tua atau kedua individu yang disilangkan, itu namanya parental. Kemudian ada istilah filial. Nah, filial itu ada F1, ada F3. Nah, filial itu artinya keturunan. Ya, di sini ada keturunan. Nah, keturunan ini namanya filial. Kalau keturunan pertama atau disebut dengan anak, ini kita sebut dengan F1. Jadi ada istilah F1. Itu berarti anak atau keturunan pertama. Nah, di sini ada kalimat kemudian setelah keempat anaknya dewasa, berarti anak dewasa ini berarti F1 dikawinkan sesama anaknya, berarti anaknya itu akan menjadi orang tua yang kedua, namanya P2, parental yang kedua, dikawinkan dengan sesama anaknya, menghasilkan keturunan. Ini keturunan lagi kan, berarti ini yang disebut dengan F2 atau cucu. Berikutnya sobat klinik IPA ada istilah fenotip. Nah, di sini ada fenotip. Apa itu fenotip? Fenotip itu adalah sifat yang bisa diindra. Dalam kasus ini adalah kucing berekor panjang. Nah, ekor panjang itu kan bisa diindra. Berekor panjang, ini berekor pendek. Itu namanya fenotip atau sifat yang dapat diamati, baik diamati melalui mata maupun dengan indera peraba dan seterusnya. Banyak sih contohnya ya, warna daun, tekstur daun, terus kemudian warna bunga dan lain sebagainya. Itu namanya sifat fenotip. Kemudian ada istilah genotip. Nah, genotip itu yang mana? Genotip itu yang ini berupa kode. Genotip ini namanya genotip. Ya, tidak kelihatan ya, saya tulis di sini ya. Ini namanya genotip nih, berupa kode. Ini genotip namanya. Ini genotip. Hurufnya selalu berpasangan. Ini genotip. Nah, ini genotip. Hurufnya selalu berpasangan. Berarti kode. Lah, genotip ini terjemahannya disebut dengan fenotip. Jadi kalau kita bedakan ya, misalnya P besar ini adalah genotip, maka fenotipnya adalah panjang. P kecil, maka fenotipnya adalah pendek. Jadi genotip berupa kode, sedangkan fenotip berupa sifat hasil terjemahan dari genotip. Berikutnya ada istilah homozigot. Nah, perhatikan di sini. Homozigot itu adalah pasangan kode genotip yang sama. Ini P besar namanya homozigot. P kecil namanya homozigot. Kalau P besar P kecil ini tidak sama, ini ada huruf besar ada huruf kecil, namanya heterozigot. Nah, itu sobat klinik IPA yang berbahagia ya. Terus kemudian ada istilah lagi dominan. Ada istilah resesif. Apa bedanya? Lihat. Ini kucing jantan berekor panjang, P besar. Ini kucing betina berekor pendek, P kecil. Lihat keturunan pertamanya itu ternyata semuanya berekor panjang dengan genotip P besar, P kecil. Lihat, ini menarik. Ada P besar, ada P kecil. P besar itu kalau diterjemahkan itu artinya panjang. Kalau P kecil ini diterjemahkan, ini mewakili sifat pendek. Tetapi faktanya kalau mereka digabung menjadi satu, P besar P kecil, itu fenotip yang muncul adalah panjang. Oleh karena itu panjang atau P besar itu disebut dengan sifat yang dominan, sedangkan P kecil ini disebut dengan sifat yang resesif, atau dengan kata lain
dominan itu sifat yang menutupi, sedangkan resesif itu adalah sifat yang tertutupi. Nah, itu sobat klinik IPA yang berbahagia. Jadi ada istilah-istilah penting tadi yang sudah kita sampaikan ya. Yang pertama adalah parental, yaitu orang tua atau induk. Kemudian ada filial, yaitu anak. Ada istilah dua, ada filial 1, filial 2. Kalau filial 1 berarti keturunan pertama, berarti anak. Sedangkan filial kedua itu adalah anaknya anak. Jadi sesama anak disilangkan menghasilkan keturunan yang kedua atau disebut dengan cucu. Kemudian ada istilah fenotip. Fenotip itu adalah sifat yang tampak, ekornya panjang, rambutnya berwarna hitam atau putih, kemudian bunganya berwarna merah ataukah kuning ataukah putih dan lain sebagainya. Itu namanya fenotip. Sedangkan fenotip itu dapat dikodekan ya, dapat dikodekan dengan huruf yang selalu berpasangan. Misalnya adalah P besar untuk fenotip panjang, P kecil untuk fenotip pendek dan lain sebagainya. Kemudian ada istilah genotip homozigot. Genotip homozigot itu adalah kode genotip yang hurufnya sama. Kalau besar semua, kalau kecil semua. Sedangkan kalau heterozigot itu adalah genotip yang kode hurufnya tidak sama. Yang satu besar, yang satu kecil. Misalnya P besar dan P kecil. Nah, sementara itu istilah yang harus kalian pahami. Sebelum kita akhiri sobat IPA, ada satu istilah lagi ya yang saya lupa. Saya sudah ganti baju ya karena panas. Istilah-istilah yang lain mulai dari parental, filial, genotip, fenotip, homozigot, heterozigot, dominan, resesif. Ada satu lagi istilah yang harus sobat klinik IPA ketahui, yaitu istilah intermediate ya. Contoh yang tadi ada kucing berekor panjang dan ada kucing berekor pendek ya. Saya tulis lagi di papan tulis. Oke, perhatikan contoh di papan tulis. P besar ini adalah kucing berekor panjang. Nah, ini disebut sifat genotip, sedangkan ini adalah sifat fenotipnya. Ya, ini yang dapat diindra, ini yang berupa kode huruf. Ini ada P kecil, ini fenotipnya adalah pendek. Nah, kalau ada kasus P besar, P kecil, kok munculnya fenotipnya adalah panjang, berarti ini adalah kasus dominan resesif. Berarti P besar yaitu panjang itu lebih dominan dibandingkan dengan P kecil yaitu pendek. Makanya yang muncul adalah panjang. Nah, istilah satu lagi yang belum adalah ketika ada kasus semacam ini ternyata muncul tidak berekor panjang, tidak berekor pendek, tapi berekor sedang. Nah, kasus semacam ini kita sebut dengan intermediate. Jadi tidak ada yang dominan, juga tidak ada yang resesif. Nah, begitu sobat klinik IPA, istilah-istilah yang harus kalian pahami dengan baik. Selanjutnya nanti video ini kita akhiri dan akan kita sambung untuk mempelajari tentang hukum Mendel 1 dan hukum Mendel 2. Sampai ketemu di video berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.